Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng mengenai kecerdasan buatan. Bareng saya, kita akan belajar bareng-bareng eh, mengenai kecerdasan buatan ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 6. Nah, di chapter 6 ini ada beberapa materi, yaitu MFCC dan Neural Network. Nah, pengertian MFCC. Jadi dalam pemrosesan suara, malfrekuensi spektrum atau MFCC ini adalah representasi dari spektrum daya jangka pendek suara. Nah, berdasarkan transformasi kosinus linear dari spektrum daya log pada skala frekuensi Mel nonlinear. Nah, jadi nilai-nilai MFCC ini meniru pendengaran manusia dan mereka biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara serta genre musik deteksi. Nah, nantinya nilai-nilai MFCC ini akan dimasukkan langsung ke dalam jaringan saraf agar dapat diubah menjadi bentuk vektor dan dapat digunakan pada machine learning disebabkan machine learning hanya mengerti bilangan vektor saja. Nah, ilustrasinya ketika ingin menggunakan file suara dalam machine learning, misalnya untuk melihat jam, machine learning tidak memahami rekaman suara, melainkan memahaminya dalam bentuk vektor. Nah, maka rekaman tersebut akan diubah ke dalam bentuk vektor, kemudian vektor akan menyesuaikan dengan kata-kata yang sudah disediakan. Nah, kemudian nanti jika cocok, maka akan mengembalikan waktu yang diinginkan. Di sini ada pengertian neural networks. Jadi, kenapa sih disebut neural networks ini? Jadi, ini adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis yang membentuk sebuah otak. Nah, jadi neural network ini terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia, di mana setiap neuron terhubung ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Lapisan pertama menerima input dan lapisan terakhir menerima pengeluaran atau keluaran. Nah, struktur jaringan yang berarti jumlah neuron dan koneksinya diputuskan sebelumnya dan tidak dapat dirubah. Nah, setidaknya tidak selama training juga setiap input harus memiliki jumlah nilai yang sama. Nah, ini berarti bahwa gambar misalnya mungkin perlu diubah ukurannya agar sesuai dengan jumlah neuron input. Nah, ilustrasinya misalkan kita ingin encode sebuah kalimat yaitu what time is it. Nah, kemudian Anda menginisialisasi lapisan jaringan Anda dengan hidden state log. Nah, bentuk dari dimensi hidden state akan tergantung pada bentuk dan dimensi jaringan saraf berulang Anda. Nah, kemudian nanti mengulangi sebuah inputan tersebut menerus kata dan hidden state ke neural network. Nah, nanti neural network tersebut mengembalikan output dan kondisi tersembunyi yang dimodifikasi. Nah, kemudian nantinya terus mengulang sampai kita itu kehabisan kata-kata. Terakhir, Anda bisa melewati atau melewatkan output ke layer feed forward dan itu mengembalikan prediksi bahwa kita ingin mengetahui pukul berapa sekarang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti di dalam chapter kali ini kita akan belajar bareng menggunakan Keras dari TensorFlow. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja masuk ke dalam codingannya. Nah, untuk melengkapi datasetnya, teman-teman bisa mendownload dataset ini, Music Genre Classification, dari Kaggle. Ini datanya cukup lumayan ya, besarnya 1 GB. Kemudian di sini ada dari Frison, yaitu Whistling. Kemudian di sini ada Kickloop 5. Di sini teman-teman bisa download saja langsung, tapi harus login terlebih dahulu. Nah, ini codingannya di sini. Nah, yang pertama di sini kita akan menginput library-library yang akan kita gunakan di dalam chapter ini. Kita akan mengimport library yang namanya Librosa. Nah, jadi library Librosa ini digunakan untuk menggunakan MFCC tadi.
Nah, kemudian Librosa fitur ini akan meload fitur dari Librosa. Di sini juga sama, akan mengambil fungsi display dari Librosa. Globe ini merupakan modul pada Python yang digunakan untuk meload segala jenis format file termasuk musik tersebut. Nah, di sini nampai untuk data array-nya ya. Di sini matplotlib sebagai nanti bentuk visualisasinya. Kemudian di sini ada yang namanya Keras. Keras ini mengimport modul sekuensial dari library Keras untuk membuat suatu model. Nah, di sini ada kita Keras mengambil dance-nya dan activation. Nah, jadi dance dan activation ini sebagai operasi linear, di mana setiap input terhubung ke setiap output dengan bobot atau weight-nya. Jadi, dari library Keras akan meload modul yang namanya tuh categorical ini. Di sini, utils np this import to categorical. Pertama-tama, di sini tentu ya, untuk agar tidak error, pip install librosa. Atau dari sini saja. Nah, di sini. Pip install librosa. Nah, di sini sudah terinstall ya. Kemudian teman-teman install pip install TensorFlow. Karena kita akan menggunakan TensorFlow. Kemudian pip install Keras dan Keras. Oke, sekarang kita di sini kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, di sini bila di ransel tidak ada error karena tadi kita udah menginstal modul-modul tersebut terlebih dahulu ya. Nah, di sini kemudian ada yang namanya fungsi display mfcc. Nah, di sini def mfcc ini yaitu untuk mendefinisikan fungsi yang diberi nama display mfcc dengan inputan song tersebut. Nah, jadi nanti variabel y akan meload variabel song. Nah, variabel mfcc yang ini akan menggunakan fitur mfcc pada Librosa untuk melakukan konversi audio menjadi bentuk vektor. Nah, kemudian nantinya akan diplotting di sini ya. Kita coba Rafael. Nah, gitu ya. Nah, di sini kemudian kita akan memplottingnya berdasarkan jenis suara ini ya. Nah, ketukan gini. Nah, kemudian kita sel. Nah, plotnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nantinya variabel y akan meload variabel atau inputan f menggunakan library Librosa tersebut. Nah, variabel mfcc akan melakukan mfcc dari variabel x-nya. Nah, kemudian nanti variabel mfcc kemudian akan dibagi oleh NumPy, Amax, dan dikembalikan lagi nilainya ke dalam variabel mfcc. Nah, hasil tadi kemudian akan menampilkan dalam bentuk array dengan menampilkan 25.000 row pertama. Nah, mengapa mengambil 25.000 row pertama? Karena audio yang terdapat pada dataset ini tidak menentu durasinya gitu.
Dan kita harus mengambil data yang memiliki durasi yang sama untuk mempermudah dalam melakukan trainingnya. Seperti itu. Di sini kita coba ya. Yang di sini. Nah, di sini dari whistling ini kita mendapatkan sebuah plotting yang berbeda ya. Kalau biru ini berarti rendah, kalau yang merah ini berarti tinggi. Di sini dari musik disco nih, katanya. Nah, kalau musik disco ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dari sini ya, genre, kemudian disco. Nah, ini filenya yang 35 ini nih. Nanti play saja ya, sendiri-sendiri. Nah, jadi di plotting menghasilkan sebuah grafiknya seperti ini, gambarannya ya, plottingannya, hasil plottingannya. Dan di sini kita ransel lagi. Nah, kalau musiknya berbeda-beda, pasti outputnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan musiknya sama, pasti outputnya ini sama gitu. Berarti ini kalau berbeda-beda gini, berarti data yang kita inputkan atau dataset yang kita inputkan ini nilainya berbeda-beda ya. Dari 4 data tersebut yang sudah ditampilkan, datanya itu berbeda-beda. Nah, di sini dari musik klasik. Ini rendah di sini. Karena kan klasik slow ya. Nah, di sini kemudian hip hop nih. Jadi ini genre musiknya hip hop. Nah, di sini beatnya banyak nih. Di sini banyak bassnya juga. Nah, kemudian di sini. Nah, gitu teman-teman. Display MFCC-nya. Ini dari musik hip hop juga. Oke, nah di sini ada yang namanya fungsi generate fitur dan label. Nah, di sini yang telah tadi saya jelaskan, kita itu memintanya 25.000 ya row pertama di sini. Nah, di sini tadi fungsi extract feature song, di sini ada generate feature and labels. Nah, jadi variabel al feature ini berisikan array kosong, ini juga array kosong, kemudian ada variabel genre yang memuat beberapa genre yang tentunya ada di dalam dataset ini ya, genrenya. Nah, kemudian kita buat looping menggunakan for in. Kemudian ini ada variabel sound file yang dari sound filenya itu dari genre, kemudian nama genrenya apa yang dari sini yang berekstensi filenya .au ya teman-teman. Nanti kita akan memprint sebuah processing tersebut, kemudian kita akan hitung dari sound file tersini yang berisikannya juga genre ini nantinya juga. Kemudian di sini buat lagi for in-nya, for f, bila dalam sound file ini nanti ada variabel fitur yang berisikan extract fitur song yang dari f ini ya, f dari sini. Nah, all fitur nah di sini untuk menimpa ya fitur ini juga sama. Nah, kemudian di sini ada variabel, label, Unix, ID, dan label
row ID ya teman-teman. Ini untuk mendefinisikan label unik dari all labels ke dalam bentuk integernya nanti ya. Nah, kemudian variabel one-hot label akan mengubah ke dalam bentuk one-hot encoding dengan menggunakan to categorical sehingga dimensinya menjadi 1000 dikali 10 karena terdapat 1000 lagu dalam 10 binary untuk mempresentasikan one-hot encodingnya. Nah, kemudian nanti akan mengembalikan stack all feature dan one-hot tersebut ke dalam satu matriks. Kita jalankan teman-teman. Sudah ya, ini sudah dijalankan di balik layar. Nah, di sini kemudian penggunaan fungsi fitur generate fitur dan label di sini ada ya. Nah, dikarenakan terdapat 10 folder dengan genre yang berbeda, dalamnya terdapat 100 audio. Nah, dari setiap folder tersebut akan dilakukan features dan perubahan label karena banyaknya jumlah file, maka proses loadnya pun lama. Ini harus agak sabar. Nah, di sini harus agak sabar ya. Nah, kemudian kita print, save, dan fitur labelnya. Oh, maaf teman-teman. Untuk merun kode program ini, kan di sini kita tadi error ya. Harusnya gini nih, returnnya kita run cell. Nah, supaya tidak error. Nah, di sini kita harus menunggu dulu ya teman-teman, agak sabar. Kita karena memproses 100 lagu dari masing-masing folder, jadi jumlahnya 1000. Nah, di sini kan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Jadi masing-masing ini 100. Ya, kurang lebih 100.
Dari 00. Ya, kita tunggu saja lah. Nah, reggae udah, tinggal satu lagi rock. Nah, rock terakhir nih. Nah, oke, gak ada error. Sekarang kita akan print nih dari shape, features, dan labelsnya. Nah, kurang lebih nilainya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan training nih. Jadi dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini itu pemisahan 80% digunakan untuk ini tuh pemisahan data training dan dataset sebesar 80%. Nah, jadi pemisahan 80% ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengacakan atau pengocokan nantinya, di mana 80% tersebut merupakan data training dan sisanya 20% merupakan datasetnya. Jadi data training perlu lebih banyak agar saat dilakukan pengocokan tersebut tidak teracak dalam urutan yang berbeda. Nah, kurang lebih kita lihat saja ya. Nah, speednya di sini. Nah, di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fungsi sekuensial. Jadi layer ini memuat 100 neuron ya, teman-teman, untuk inputannya. Kemudian activation ini merupakan fungsi ReLU, yaitu jika ada inputan dengan nilai maksimum, maka inputan itu yang akan terpilihnya. Di sini 10 mengkategorikan 10 neuron untuk jenis genrenya untuk outputnya. Dan untuk dance di atas, aktivasinya menggunakan fungsi dari softmax. Kita eksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita akan melakukan compile. Jadi ini akan menggunakan algoritma Adam sebagai optimizernya. Jadi Adam yaitu algoritma pengoptimalan yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur penurunan gradien stokastik klasik untuk memperbarui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data trainingnya. Jadi loss-nya menggunakan categorical cross entropy untuk fungsi optimasi skornya. Kita lihat saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sequential model layernya. Total paramnya 2 juta. Trainable param 2 juta, non-trainable yang tidak tertrainnya 0, berarti itu udah. Kemudian kita akan fit. Nah, jadi melakukan pelatihan dengan EPOS yang atau iterasi dengan rambatan balik sebanyak 10, kemudian dalam sekali EPOS dilakukan 32 sampel yang dilakukan atau diproses sebelum model diperbarui. Nah, jadi validation split sebesar 20% untuk melakukan pengecekan pada cross-core validation-nya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada evaluate. Jadi melakukan evaluasi atau menemukan model terbaik yang mewakili data dan seberapa baik model yang dipilih akan bekerja di masa depan menggunakan tes input dan tes label tersebut. Nah, akurasinya segini ya teman-teman, loss-nya segini. Fitur ekstraksinya, eksekusinya. Nah, di sini ekstraksinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan predik nih. Jadi untuk melakukan prediksi, diambil satu baris dari yang namanya tes input. Nah, kemudian nilai yang tertinggi terdapat pada label kedua atau genre klasikal. Nah, kemudian untuk baris yang dipilih, prediksi yang tepat yaitu lagu tersebut termasuk ke dalam genre klasikal. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.